Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jawazna bi bani Israilal bahra fa atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyaw wa adwa hatta idza atrokahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Aku percaya bahwa tidak ada ilah melainkan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Surat Yunus ayat 90. Jamaah sholat subuh yang semoga dirahmati Allah. Segala puji dan syukur sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah serta kesehatan dan waktu yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama menuju ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya hari ini adalah jadwalnya Ustadz Didin Aidin. Berhubung beliau merasa kurang sehat, jadi tidak bisa hadir. Maka untuk mengisi kekosongan ini, kami dari seksi dakwah akan mengisinya. Perjalanan panjang manusia sejak dari kandungan ibu, dari mulai berbentuk nutfah, yaitu campuran antara sperma dan sel telur atau ovum, pada usia kandungan 40 hari pertama, kemudian berubah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah pada 40 hari kedua. Kemudian menjadi mudghah, yaitu segumpal daging pada 40 hari ketiga. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, dan dia
malaikat tersebut diperintahkan Allah untuk menetapkan 4 perkara, yaitu menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaan baginya. Jadi akhir perjalanan manusia dari mulai dalam kandungan, kemudian masuk alam dunia, akhirnya mati dan masuk alam kubur, yaitu alam barzakh. Kemudian masuk alam akhirat dan berakhir dengan kebahagiaan, yaitu menjadi ahli surga, atau berakhir dengan kecelakaan, yaitu menjadi ahli neraka. Dalam perjalanan tersebut ada satu fase yang disebut sakaratul maut, yaitu menjelang ajal tiba saat nyawa dicabut. Dikisahkan dalam Al-Quran, tafsir dari Ibnu Katsir, ketika Fir'aun akan mati, dia baru sadar bahwa jalan yang dia tempuh selama hidup di dunia adalah jalan menuju kecelakaan. Para ulama berpendapat bahwa saat menjelang ajal, Allah akan tampakkan ke tempat mana yang akan dia tuju sesudah kematian menjemput. Karena itu dia sadar dan bertobat, akan tetapi sudah terlambat. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya sampai di tepi laut yang sudah terbelah airnya dan telah dilewati oleh Nabi Musa beserta Bani Israel, sebenarnya dia merasa takut untuk melewati laut tersebut. Tapi pada saat itu kemudian malaikat Jibril datang dengan menunggang kuda, kemudian lewat di samping kuda Fir'aun dan merengkik kepada kuda itu. Jibril memasuki lautan, maka kuda di belakangnya ikut masuk juga. Fir'aun bingung dan tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Kemudian berusaha menyebarkan menteri-menterinya, lalu dia berkata kepada mereka, "Kita lebih berhak dengan lautan ini daripada Bani Israel." Maka mereka semua memasuki lautan hingga pasukan terakhir. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, sehingga laut pun tertutup dan Fir'aun beserta bala tentaranya tenggelam di dalamnya. Akhirnya Fir'aun menemui sakaratul maut. Di saat itu dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada ilah melainkan Rabb yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Maka dia beriman di saat iman itu sudah tidak bermanfaat. Imam Ahmad bin Hanbal berkata dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Fir'aun berkata, "Aku beriman kepada Rabb yang tidak ada ilah kecuali ilah yang diimani oleh Bani Israel." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril berkata kepadaku, "Seandainya kamu melihatku, aku waktu itu mengambil lumpur laut yang hitam, kemudian aku sumbatkan ke mulut Fir'aun, karena dikhawatirkan dia akan mendapat rahmat." Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim. Dan Tirmidzi berkata, hadis hasan. Berdasarkan pengalaman kami pribadi, ketika salah seorang dari keluarga kami akan menemui ajal, beliau selalu berkata, "Hamba ikhlas dan ridho untuk diambil asalkan diampuni segala dosa dan kesalahan hamba."
Hal itu diucapkan berulang-ulang dari keluarga kami. Ketika ajal sudah dekat, kemudian beliau menunjuk ke satu tempat sambil berkata, "Saya mau pergi ke tempat sana." Akhirnya beliau wafat. Semoga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dengan melihat pengalaman pribadi kami tersebut, saya berkeyakinan bahwa menjelang ajal setiap orang akan ditampakkan ke tempat mana kita akan menuju. Kemudian orang yang pertama-tama masuk ke dalam surga tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun disebutkan di dalam hadis, orang yang pertama kali dipanggil ke surga di hari kiamat adalah Hamadun, yaitu orang yang memuji Allah baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Hadis riwayat At-Tabrani dan yang lain. Orang-orang yang pertama masuk surga adalah dari umat Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka diberi kitab suci terlebih dahulu dan kita umat Nabi Muhammad diberi kitab suci yang belakangan. Ciri kelompok yang pertama masuk surga adalah orang-orang yang sempurna mewujudkan agama Islam, sebagaimana sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan lain sebagainya. Kemudian wajah orang yang pertama masuk surga laksana bulan purnama, dan selanjutnya seperti bintang di langit yang sangat terang. Adapun orang-orang yang pertama kali memasuki neraka, sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengenai 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Abu Hurairah mengatakan pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat ialah seorang laki-laki yang mati syahid. Ia dihadapkan, kemudian ditanya berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian ia mengakuinya. Lantas Allah bertanya, "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Dia menjawab, "Saya berperang karenamu sehingga saya mati syahid." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau bohong. Kamu berperang agar namamu disebut-sebut sebagai orang yang pemberani, dan ternyata kamu telah disebut-sebut demikian." Kemudian orang tersebut diperintahkan agar diseret pada wajahnya hingga dilempar ke dalam neraka. Selanjutnya adalah orang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Dihadapkan, lalu Allah mengingatkan kepadanya berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ia pun mengakuinya. Lantas Allah bertanya, "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat tersebut?" Ia menjawab, "Saya telah mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran karenamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu bohong. Akan tetapi kamu belajar agar kamu disebut-sebut sebagai orang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut-sebut sebagai seorang qori, dan kenyataannya kamu telah disebut-sebut demikian." Kemudian orang tersebut diperintahkan diseret pada wajahnya hingga dilempar ke dalam neraka. Kemudian orang yang ketiga, yaitu seseorang yang diberi keleluasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarunia berbagai macam harta benda. Lantas ia dihadapkan, lalu Allah mengingatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah pada dirinya. Ia pun mengakuinya. Lantas Allah bertanya, "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Ia menjawab,
saya tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang kau berikan, melainkan pasti saya berinfak padanya karenamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu bohong, akan tetapi kamu melakukan hal tersebut agar kamu disebut-sebut sebagai orang yang dermawan, dan kenyataannya kamu telah disebut-sebut demikian. Kemudian orang tersebut diperintahkan agar diseret pada wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti 3 golongan orang-orang yang pertama masuk neraka tersebut. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan hati orang-orang tersebut terdapat penyakit riya atau syirik kecil. Mudah-mudahan hal ini akan mengingatkan kita dan menambah wawasan yang bermanfaat bagi kita, khususnya bagi saya pribadi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.